Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yuli Inawati, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, salah satu dosen tetap di Stikes Bakti Utama Kadi. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai syarat untuk pengajuan Sepres pada tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan outline pemaparan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah masalah dan gangguan pada sistem reproduksi, di mana saya akan menyampaikan beberapa hal, dimulai dari pertama deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah, yang berikutnya adalah materi pembelajaran, yang keempat sistem pembelajaran atau model perkuliahan, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam interaksi antara DYS dan mahasiswa, yang ketujuh sistem penilaian yaitu meliputi teknik dan indikator, yang terakhir adalah rekaman video pengajaran. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, saya ingin menjelaskan dulu identitas mata kuliah yang saya ampu. Nama mata kuliah ini adalah masalah dan gangguan pada sistem reproduksi, tahun akademik 2021-2022. Kode mata kuliah ini adalah MKSP 215. Status mata kuliah ini adalah mata kuliah utama atau inti, di mana jumlah SKS-nya adalah 2 SKS, 1 teori dan 1 praktikum, di mana pengampunya adalah saya beserta tim. Nah, deskripsi mata kuliah ini memberikan kemampuan mahasiswa untuk melaksanakan asuhan kebidanan dengan masalah dan gangguan pada sistem reproduksi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama pada program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang pertama infeksi menular seksual, yaitu HIV/AIDS juga, yang kedua CA cervix, yang ketiga myom, yang keempat kanker mamai, yang kelima kista, dan yang keenam adalah CA ovarium. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah masalah dan gangguan pada sistem reproduksi diantaranya: 1. Mahasiswa mampu memahami dan melakukan asuhan kebidanan dengan masalah dan gangguan pada sistem reproduksi dengan IMS. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan melakukan asuhan kebidanan dengan masalah dan gangguan pada sistem reproduksi dengan HIV/AIDS. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan melakukan asuhan kebidanan dengan masalah dan gangguan pada sistem reproduksi dengan CA cervix, myom, CA mamai, kista, dan CA ovarium. Nah, persiapan KBM yang saya lakukan sebelum memasuki perkuliahan diantaranya adalah: pertama, menyusun RPS, yang kedua, menyusun materi dalam bentuk PPT, handout, buku ajar, dan modul praktikum. Yang berikutnya adalah menyusun kontrak perkuliahan. Nah, sedangkan materi mata kuliah masalah dan gangguan pada sistem reproduksi diantaranya kita bagi menjadi 3 pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama yaitu infeksi menular seksual. Dijabarkan diantaranya adalah meliputi pengertian IMS, tanda gejala IMS, jenis IMS, etiologi IMS, dan penanganan IMS. Sedangkan pokok bahasan yang kedua yaitu HIV/AIDS, di mana mahasiswa nanti mempelajari tentang pengertian, penyebab, tahapan perubahan HIV/AIDS, penularan HIV/AIDS, gejala HIV/AIDS, tes infeksi HIV/AIDS, pencegahan HIV/AIDS, dan pengobatan penderita HIV/AIDS. Sedangkan pokok bahasan yang ketiga yaitu gangguan sistem reproduksi. Nah, pada gangguan sistem reproduksi ini meliputi CA cervix, myom,
CA mamai atau kanker mamai, kista ovarium, dan kanker ovarium. Nah, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan kita bagi menjadi dua, yaitu teori klasikal dan praktikum. Di mana teori klasikal ini menjelaskan tentang asuhan kebidanan dengan masalah dan gangguan pada sistem reproduksi, meliputi IMS, HIV/AIDS, CA cervix, myom, CA mamai dan kista, dan CA ovarium. Sedangkan pada mode praktikum, saya mengajarkan tentang praktek KIE pencegahan IMS, KIE screening HIV/AIDS, dan pemeriksaan pap smear dan EVA test. Nah, sedangkan metode pembelajaran apa yang saya terapkan pada perkuliahan saya, diantaranya adalah ceramah atau tutorial, yang kedua adalah diskusi, yang ketiga adalah belajar mandiri, yang keempat seminar, dan kelima adalah praktikum. Nah, untuk interaksi saya dengan mahasiswa dapat tergambarkan dari proses pembelajaran baik daring maupun luring, baik pembelajaran teori maupun praktikum. Sedangkan untuk pembelajaran praktikum ini dilakukan secara luring. Nah, interaksi lain dapat tergambarkan dalam kegiatan e-learning, di mana dosen memberikan materi, tugas, tanya jawab itu dapat dilakukan dalam aplikasi e-learning. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu sistem penilaian perkuliahan, meliputi teknik dan indikator. Nah, dalam sistem penilaian ini di mata kuliah saya bagi menjadi dua komponen, yaitu teori dan praktikum. Di mana teori di sini adalah ada nilai UTS, UAS. UTS saya bobot 20%, UAS 35%, seminar 15%, diskusi 15%, penugasan terdiri dari tugas individu dan kelompok saya bagi menjadi 10%, dan penilaian soft skill 5%. Nah, sedangkan uji praktikum, penilaian praktikum ini saya bobot 20%. Nah, teori tadi saya bobot menjadi 80%. Jadi totalnya 100%. Kenapa untuk bobot teori lebih besar? Karena memang ini akademik, jadi sarjana, jadi lebih ke untuk bagaimana berpikir kritis, gitu ya. Makanya untuk praktikumnya agak lebih rendah. Nah, berikut saya tampilkan cuplikan video proses pengajaran saya pada mata kuliah masalah dan gangguan pada sistem reproduksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Lanjutkan pembahasan tentang masalah dan gangguan pada sistem reproduksi, ya. Untuk pokok bahasan izin buka masker ya. Ya, Bu. Sesuai dengan kontrak waktu kemarin, ya, hari ini kita akan membahas tentang materi HIV/AIDS, ya. Sudah siap? Ya. Sudah belajar? Sudah. Oke. Nah, dari tujuan dari pembelajaran hari ini, ya, diharapkan mahasiswa memahami, ya, dan melakukan asuhan kebidanan pada masalah, ya, gangguan pada sistem reproduksi, terutama tentang HIV. Tujuan instruksional khususnya diharapkan mahasiswa mengerti dan memahami tentang pertama pengertian dari HIV/AIDS, yang kedua penyebab HIV/AIDS, tiga tahapan perubahan HIV/AIDS, yang keempat penularan HIV/AIDS, yang kelima tanda dan gejala HIV/AIDS, yang keenam tes infeksi HIV/AIDS, yang ketujuh bagaimana pencegahan HIV/AIDS. Sebelum saya melanjutkan untuk TIK pertama, yaitu
coba dari mahasiswa ada yang tahu tentang pengertian dari HIV/AIDS? Coba tunjuk jari, silahkan. Oke, silahkan. Siapa yang mau berpendapat tentang pengertian dari HIV/AIDS sebelum saya jelaskan? Oke, silahkan Mbak Tika. Diri. Jadi menurut sepengetahuan saya, HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Itu adalah sebuah virus yang menyerang sistem imun manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Oke, betul sekali ya. Betul sekali seperti Mbak Tika tadi ya. Pernah baca sebelumnya ya. Oke, saya lanjut untuk Tika kedua. Saya lanjut untuk pengertian dari HIV/AIDS ya. HIV berasal dari kata Human Immunodeficiency Virus ya, atau virus penyebab HIV ya, virus penyebab AIDS ya, di mana virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia atau imun. Sedangkan AIDS adalah kumpulan beberapa penyakit ya yang diakibatkan dari menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia. Makanya setelah terserang HIV itu seorang itu dia akan mengalami ini ya, kekebalannya menurun terus, sehingga berbagai penyakit itu bisa terserang gitu ya. Oke, nah bagaimana cara penularannya? Ya, cara penularannya dari hubungan seksual ya, hubungan seksual yang tidak aman pada salah satu pasangan yang mengidap HIV/AIDS itu bisa menularkan. Makanya dianjurkan jangan bergonta-ganti pasangan. Yang kedua dari transfusi darah ya. Oke, yang berikutnya adalah dari gambar bisa dilihat seorang yang menyuntikkan ya, menyuntikkan ini bisa dari penggunaan narkoba suntik bisa, terus dari penggunaan jarum suntik yang tidak steril, jadi harus dipakai dari pasien yang mengidap HIV terus dipakaikan dengan pasien yang lain-lain. Sekali pakai ya, jarum itu dianjurkan sekali pakai. Nah, selain itu juga dari tato. Cara penularan berikutnya itu sesuai dengan gambar itu, ada seorang ibu yang melahirkan ya. Jadi pada ibu HIV/AIDS itu bisa menularkan ke bayi atau janinnya ya. Yang berikutnya adalah penularan melalui ASI ya, pada ibu nifas yang HIV itu bisa menularkan HIV-nya ke bayinya gitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya melanjutkan materi berikutnya? Oke, Mbak Wahyu, silahkan. Jadi saya ingin bertanya, tadi Ibu jelaskan bahwa ibu yang melahirkan itu bisa menularkan kepada bayinya. Nah, pertanyaan saya, apakah bayi yang dilahirkan tersebut itu sudah otomatis tertular HIV juga atau? Oke, pertanyaan apakah setiap ibu yang melahirkan yang HIV positif itu apakah bayinya selalu positif HIV gitu ya? Oke, perlu diketahui ya, pemerintah ada program untuk pencegahan HIV/AIDS dari ibu ke janin ya. Programnya namanya adalah PMTCT ya, atau Prevention ya of Mother to Child HIV Transmission. Nah, jadi PMTCT ini tujuannya adalah bagaimana seorang ibu yang melahirkan, ibu dengan HIV/AIDS itu tidak menularkan ke bayinya ya. Ada 4 program ya, salah satunya adalah mencegah penularan dari ibu ke janin. Di antaranya pertama, seorang ibu yang mau melahirkan harus melahirkan dengan sesar atau SC ya. Yang kedua, ibu harus rutin untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ya, atau ANC. Yang berikutnya adalah ibu harus rutin minum obat ARV ya.
obat ARV atau obat antiretroviral. Selanjutnya HIV/AIDS itu tidak menular melalui pertama pejabat tangan, ya, perjanjian toilet umum, makan bersama, berenang bersama. Jadi perlu diketahui, jadi kalau ada penderita HIV atau orang dengan HIV/AIDS itu tidak perlu dijauhi atau dikucilkan, karena memang hanya penularannya itu melalui darah ke darah, kontak darah dengan darah, atau hubungan seksual tadi yang bergonta-ganti pasangan, gitu ya. Jadi untuk penularan HIV/AIDS itu tidak melalui iritan nafas juga, ya. Oke. Terus, nah, perkembangan dari HIV menjadi AIDS ini juga membutuhkan waktu agak lama, ya. Hampir berapa? 10 sampai 12 tahun, ya. Oke. Jadi perkembangan masuk virus 3 sampai 6 bulan, ya. Dan sudah ke HIV/AIDS itu butuh waktu 5 sampai 10 tahun, ya. Nah, 5 sampai 10 tahun ini tergantung dia rutin minum obat nggak HIV, rutin periksa tidak. Jadi ada kalanya yang HIV menuju AIDS, ya, itu hanya beberapa tahun, kurang dari 5 sampai 10 tahun, gitu ya. Terus kalau penderita HIV itu sudah ke AIDS itu diperlukan waktu 1 sampai 2 tahun. Pengobatan yang dapat dilakukan pada ODA atau orang dengan HIV/AIDS itu adalah dengan cara minum obat ARV atau antiretroviral, ya. Nah, ARV ini untuk menekan laju virus, ya, dan untuk meningkatkan jumlah sel CD4, ya, dan membuat dari ODA itu lebih terasa nyaman, gitu ya. Jadi untuk menekan laju virus. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Oke, silakan Mbak Ada. Baik, saya akan bertanya apakah orang yang mengidap positif HIV bisa sembuh dan apakah sudah ada obatnya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang mau berusaha menjawab pertanyaan dari Mbak Ada tadi? Oke, Mbak Ferika, silakan Dewi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Ada tadi. Virus HIV itu tidak bisa dikatakan sembuh jika sembuhnya sembuh total. Nah, untuk obatnya hanya bisa untuk mengurangi jumlah virus yang ada di dalam tubuh penderita HIV. Nah, virus HIV ini juga dikatakan virus yang sangat pintar. Kenapa? Karena virus HIV ini bisa bermutasi terhadap obat yang telah diberikan sebelumnya. Jadi obatnya ini diberikannya minimal 2 sampai 3 jenis obat dan pemberiannya harus setiap hari. Oke, terima kasih. Terus baik. Karena sering baca jurnal gitu ya. Oke, saya tekankan untuk penderita ODA, ya, itu kalau dikatakan sembuh total itu tidak bisa, ya. Endingnya pasti ke kematian, ya. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan itu menganjurkan supaya pasien itu tetap rutin mengkonsumsi obat, karena obat salah satunya adalah ARV, ya. ARV ini menekan laju virus, ya. Saya tidak mengurangi jumlah virus, tapi menekan laju perkembangan virus. Jadi ibarat bis itu ditekan lajunya. Kalau misalnya sampai di rumah itu butuh kerja 1 jam, ya, itu dia setengah jam atau 15 menit supaya tidak sampai, ya. Itulah kegunaan dari ini ARV, ya. Dan sekali pasien itu divonis ODA atau HIV positif, dia harus minum obat seumur hidup, ya, karena memang tidak ada obat yang bisa menyembuhkan total. Kalau ada itu sponsor yang ini bisa menyembuhkan HIV itu bohong, ya. Jadi hanya menekan laju virus, ya. Dan kalau pasien itu tidak rutin minum obat, akibatnya apa? Bisa tadi intoleran obat, jadi malah tidak bisa sembuh.
Jadi obatnya itu sudah virusnya ada tebal, ya. Jadi sekali minum obat harus minum obat terus tiap hari, ya. Cukup, ya. Berikutnya saya kasih penugasan, ya. Penugasan nanti dimasukkan di e-learning, ya. Nah, tugasnya adalah melakukan resume jurnal yang ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini, yaitu salah satunya adalah PMTCT. Jadi dari hasil penelitian saya yang kemarin dengan Bu Wulan itu saya membuat artikel jurnal penelitian, ya, yang tentang hubungan pengetahuan dan motivasi ibu hamil, ya, yang dengan IMS itu untuk kesediaan mengikuti PMTCT di Kabupaten Pati. Silahkan diresum jurnalnya, ya, nanti dimasukkan di e-learning, gitu, ya. Maksimal 5 hari cukup, ya. Oke, cukup. Dengan pertemuan hari ini, ya, saya cukupkan. Nanti untuk minggu depan, ya, saya akan membahas, ya, tentang materi selanjutnya sesuai dengan RPS, ya, yaitu ada di CA Mamai, ya. Sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan dari pertemuan pada hari ini, itu pada dasarnya HIV/AIDS itu adalah virus yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh manusia. Kalau sudah terserang, timbul beberapa penyakit, ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan AIDS, ya. Sekali seorang itu divonis mengidap HIV, dia akan seumur hidup akan minum obat, ya. Dan pada ibu hamil yang positif HIV, ya, itu adalah salah satu tugas kita bagaimana supaya ibu hamil yang positif HIV itu tidak menularkan ke janin, ya, itu. Dan harapannya penularan HIV/AIDS di Kabupaten Pati juga menurun, gitu, ya. Cukup, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya.